Ya, pemasaran berbasis online kian menjanjikan keuntungan, daya jangkauannya yang luas, serta ditopang kelenturan transaksi merupakan keunggulan marketing online. Lantas, sejauh mana peluang bisnis UKM secara online dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaku UKM belum banyak memanfaatkan informasi teknologi ini? Langsung saja kita membahasnya bersama pakar usaha kecil menengah, sekaligus juga chairman dari sukses.com. Ada Bapak Im Rushamsi. Apa kabar Pak Im? Terima kasih sudah hadir di kami hari ini. Seberapa besar peluangnya sebetulnya kalau bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman UKM kalau memang lini online ini bisa dimanfaatkan? Ya, sebenarnya peluangnya sangat besar karena Indonesia secara 5 tahun terakhir ini ada kenaikan sekitar 430% pengguna internet di Indonesia. Tahun ini aja sudah mencapai hampir 83 juta pengguna internet di Indonesia. Dan diprediksi akhir tahun nanti sampai 2015 ini itu mencapai 100 juta penduduk Indonesia yang pakai internet. Dan sampai 2018 nanti bisa mencapai setengahnya penduduk Indonesia itu memakai internet semua. Jadi sangat besar sekali peluangnya. Momen meleknya masyarakat Indonesia akan internet ini sebaiknya dimanfaatkan gitu ya. Betul. Lalu sukses banyak sekali gitu ya UKM yang memanfaatkan media online sebagai media mereka berpromosi. Apakah itu kemudian punya website sendiri, blogspot, memanfaatkan sosial media dan lain sebagainya. Tapi mengapa teman-teman UKM sepertinya belum maksimal menggunakan itu, Pak Im? Kenapa? Ya, tahun sekitar 2006 sudah mulai banyak teman-teman menggunakan blog, website yang sifatnya gratis, mereka mulai jualan itu. Dan sebenarnya tahun-tahun ini adalah boomingnya perusahaan-perusahaan.com, dan mereka lebih profesional dan lebih serius, dan banyak perusahaan asing juga udah mulai investasi untuk e-commerce di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman belum begitu banyak sosialisasinya apa manfaat dari mereka bisa menggunakan teknologi ini. Sebenarnya yang paling besar juga sudah mulai banyak mereka bertransaksi melalui fasilitas chatting seperti BBM misalnya. Terus WhatsApp, kemudian Instagram dan lain sosial media lainnya juga cukup besar sekali. Nah, sangat kita ingin sekali membantu mereka supaya mereka bisa mengakses dunia online ini sebagai transaksi mereka. Nah, sekarang sudah banyak juga marketplace yang menyediakan menjadi mediator untuk produk-produk UKM biar dapat dijangkau oleh pengguna internet. Yang sudah dilakukan katakanlah oleh komunitas gitu ya, mungkin oleh sukses.com atau mungkin oleh Kadin atau mungkin dengan kementerian juga memiliki program yang serupa agar teman-teman UKM lebih melek lagi akan online ini gitu ya sebagai media promosi yang sangat-sangat baik. Apa saja sejauh ini yang sudah dilakukan untuk sosialisasi dan juga edukasi? Ya, di beberapa komunitas, misalnya saya juga salah satu juga pendiri komunitas tangan di atas TDA. Kami selalu memberikan seperti forum-forum itu memberikan pelatihan-pelatihan mereka yang mau mulai online, dari mulai yang terkecil, misalnya dari yang mau lebih mudah dari blog, kemudian meningkat menjadi mereka bisa membuat toko online yang pakai content management system, CMS yang ada yang gratis, ada yang template yang bisa beli, ataupun kita juga menyediakan mediator untuk penyedia provider toko-toko online yang siap pakai, yang cuma bayar beberapa ratus ribu, mereka UKM tinggal masukkan produk-produknya langsung online. Itu seperti itu. Ya, baik. Kita masih ada satu segmen, Pak Im. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Kami akan segera kembali. Kembali di Dialog Market Corner dan masih bersama Bapak Im Rushamsi, beliau adalah pakar usaha kecil menengah, dan kembali membahas mengenai hal-hal yang kemudian menjadi hak UKM belum terlalu maksimal menggunakan media online sebagai media berpromosi atau media jualannya gitu ya. Ada hal-hal yang sudah dilakukan, edukasi, sosialisasi, baik itu dari komunitas, kemudian juga dari kementerian, dari Kadin juga seperti itu. Temuan-temuannya apa sehingga mereka masih belum bisa menggunakan ini dengan baik, Pak Im? Mungkin juga proses transaksi. Proses transaksi di teman-teman UKM juga masih banyak. Kita pengguna UKM kita itu ada sekitar 50 juta pelaku UKM, dan memang masih belum banyak yang punya rekening bank juga. Sementara transaksi online itu mengharuskan mereka bertransaksi melalui bank. Dan sekarang memang paling besar itu melalui proses. Ada yang masih belum punya rekening bang ya? Masih ada. Ya, untuk yang di daerah-daerah. Ya, di desa-desa masih banyak. Dan ada transaksi yang terbesar melalui internet banking, melalui transfer
lainnya. Dan yang masih kecil sekali memang penggunaan kartu kredit di UKM kita, masih 2,5% yang berani membayar transaksi e-commerce di kita. Mungkin data mereka khawatir data atau khawatir penipuan juga mulai ada. Kita pernah menyampaikan ke teman-teman UKM, hati-hati juga pada saat ada transaksi yang pada saat dia Jumat sore, dia bilang alasannya nggak bisa ditransfer sekarang karena nanti ini kemudian sudah weekend, tapi mereka memaksa untuk kirim barang itu juga. Jadi pastikan uangnya masuk dulu baru bisa dikirim. Atau sekarang pemain pelaku e-commerce besar juga sudah menyediakan transaksi cash on delivery. Jadi pada saat barang diterima dia baru bayar, dan itu mereka sudah bekerjasama dengan perusahaan logistik bisa menyediakan cash on delivery langsung itu di 33 kota lebih, dan mereka juga menyediakan fasilitas free jasa pengirimannya. Jadi harga yang sudah dikirim. Artinya tidak berakhir di kekhawatiran situ saja gitu ya. Artinya ada banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan supaya memang kekhawatiran tidak terjadi. Apa yang harus dilakukan ataupun tips lah ya untuk teman-teman UKM yang kebetulan ingin, saya mau menggunakan media online ini sebagai media saya untuk berpromosi, ingin punya website sendiri dan lain sebagainya. Apa yang harus disiapkan sebetulnya? Sebenarnya bisa dengan mulai yang terkecil ya, tersederhana. Misalnya sekarang kan pelaku pengguna internet itu paling besar 83% melalui smartphone. Mereka pasti juga sudah banyak yang menggunakan smartphone yang handphonenya sudah bisa mengakses internet. Ya tadi yang di awal saya bilang bisa menggunakan fasilitas beberapa chatting, mereka bisa langsung bertransaksi di situ, hanya pasang status di profilnya. Kemudian Facebook, Twitter, Facebook kita pengguna 4 besar dunia, sangat besar sekali, hampir 50 juta pengguna Facebook. Dan mereka terlihat juga di Indonesia. Mereka yang sederhana aja seperti itu. Tapi kalau mereka udah mau lebih profesional lagi, tapi belum mau membuat toko online sendiri, mereka bisa menggunakan marketplace. Jadi ada beberapa website sebagai mediator, seperti dulu toko bagus, sekarang OLX ada bukalapak.com dan lain-lain. Itu mediator yang sehingga memudahkan dan merasa aman buat si pembeli maupun penjual, karena mediator ini uang masuk dulu ke perusahaan mediator. Nanti perusahaan mediator minta si UKM-nya kirim barangnya ke penjual pembeli, karena uangnya sudah masuk gitu ya. Pembeli lapor, uangnya barang sudah kami terima, dan baru uang ditransfer kepada. Itu bisa dimanfaatkan dan tentu saja biayanya tidak mahal gitu ya. Mungkin ada hal yang lain juga bisa dilakukan, namun kemudian memerlukan persiapan finansial dan juga sistem yang lebih matang. Baik, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya selama ini berguna untuk teman-teman UKM yang